Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, berjumpa lagi untuk di channel ini dengan channel Arman Munadi. Baik, di video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial cara menempatkan posisi tanda tangan di program Microsoft Word. Jika teman-teman membuat surat ataupun surat resmi yang lain ya, teman-teman bisa ikutin video kali ini. Oke, langkah yang pertama adalah kita membuka aplikasi Microsoft Word. Kita akan membuat teksnya ya terlebih dahulu untuk mendapatkan posisi tanda tangan di Microsoft Word ya. Kita dengan menggunakan trik cepatnya. Nah, seperti ini. Kita atur terlebih dahulu supaya teks ini rapi. Kita menggunakan justify ya untuk rata kiri dan kanannya. Nah, setelah itu kita tempatkan kursor di bawah tulisan ini ya. Kita klik saja. Nah, ketika sudah seperti ini, langkah yang pertama adalah teman-teman tulis dulu ya untuk nama tempatnya. Misalkan saya tulis Lestari ya untuk nama tempatnya. Nah, setelah itu untuk bulan kita tulis Oktober ya, 28 Oktober 2022. Nah, setelah itu kita letakkan kursornya di bagian L. Nah, setelah itu kita menggunakan Allegiance right ya untuk yang posisi yang kanan. Nah, seperti ini. Kita enter terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik di bagian Allegiance Live-nya. Nah, seperti ini, teman-teman, kita hanya membutuhkan tabel ya yang ada di Microsoft Word. Kita masuk ke dalam menu Insert. Setelah itu kita pilih table ya. Sesuaikan dengan yang kita butuhkan saja, teman-teman. Kita menggunakan 2 baris ya, 3 kolom. Nah, kita tulis di sini ketua. Setelah itu kita enter, kita ketik nama sebagai contoh saja ya teman-teman. Kita tulis di sini untuk di bawahnya. Nah, untuk sebelah kanan di sini kita ketik sekretaris, kita enter ya, kita enter terlebih dahulu. Sesuaikan dengan garis yang kiri. Nah, kita ketik sebagai contoh saja. Nah, setelah itu untuk di bagian tengah biasanya mengetahui ataupun menyetujui ya. Kita kasih koma. Nah, seperti ini. Kita tambahkan satu lagi dengan menggunakan klik kanan ataupun teman-teman bisa enter ya, klik kanan. Setelah itu kita pilih insert. Nah, setelah itu kita klik di bagian insert below. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tinggal mengetik saja, misalkan instruktur ya untuk di bagian bawah. Biasanya digunakan kalau misalkan surat resmi itu kepala sekolah ataupun yang lainnya ya, yang kedudukannya lebih tinggi. Misalkan kita ketik instruktur muda. Nah, setelah itu kita klik di bagian enter untuk menyesuaikan posisinya ya. Kita ketik sebagai contoh saja. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah jadi ya, kita tinggal blok saja di bagian bintang di sini untuk memblok semuanya. Nah, kita masuk ke dalam menu home. Kita pilih rata tengah ataupun Allegiance Center supaya posisi tulisannya di tengah-tengah ya. Kita ulangi lagi, kita blok lagi, kita pilih Allegiance Center. Nah, sudah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan garis ya, untuk garis di bagian ininya supaya bisa hilang ya. Setelah itu teman-teman blok saja untuk semuanya. Nah, kita tebalkan dulu untuk kita menggunakan huruf besar semua ya.
Nah, caranya kita akan menghilangkan bagian garis yang ada di tulisan ini. Kita masuk ke dalam layout. Nah, ataupun teman-teman bisa masuk ke dalam menu desain ya. Kita klik di bagian border. Nah, kita pilih no border. Nah, garisnya sudah hilang ya teman-teman. Ataupun teman-teman bisa masuk ke dalam menu home. Di sini ada no border. Nah, rapi ya teman-teman. Ini langkah yang pertama ketika teman-teman ingin membuat surat ataupun ingin menempatkan posisi tanda tangan secara rapi di Microsoft Word. Nah, kita menggunakan print layout dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Nah, kita close print layout terlebih dahulu. Nah, kita hapus lagi. Ini cara yang pertama. Jika teman-teman ingin menggunakan cara yang lain ya, kita langsung saja letakkan kursornya di bagian kiri. Kita langsung ketik misalkan menggunakan huruf kecil ya. Setelah itu kita klik di bagian enter. Nah, ketika sudah, kita ketik di bagian misalkan contoh nama saya sendiri. Misalkan seperti ini ya. Nanti kita akan rapihkan untuk posisi tanda tangannya. Nah, setelah itu kita klik di bagian tab ya. Untuk sesuaikan posisinya. Misalkan di sini sekretaris. Nah, seperti ini kita letakkan kursornya di bagian nama Arman Munadi di sini. Kita menggunakan menu tab yang ada di keyboard ya. Kita sesuaikan. Misalkan kita kasih nama ya di bagian sekretarisnya. Misalkan Muhammad Faruqi di sini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita atur ya, kita di tata tengah di sini ya. Klik di bagian kursornya, letak untuk di tengah-tengah untuk mengetahui. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter. Misalkan di sini kepala sekolah ya, ataupun kepala ex officio. Nah, setelah itu kita enter di bagian kursornya, ataupun kita ubah dengan menggunakan kepala sekolah saja ya. Nah, seperti ini. Ketika sudah di enter, kita tinggal tulis untuk nama pimpinannya. Misalkan di sini Haris Munadi misalkan. Nah, setelah itu kita atur untuk di bagian nama di sini ya, supaya lebih tebal. Kita menggunakan shift dengan menggunakan F3 ya, secara kombinasi. Nah, setelah itu kita klik di bagian spasi ya, untuk menyesuaikan penempatan tanda tangan di lembar kerja kita, misalkan seperti ini. Nah, sudah rapi ya teman-teman. Ini sebagai contoh untuk yang kedua. Misalkan teman-teman tidak ingin menggunakan tabel. Nah, kita coba menggunakan underline untuk di setiap nama di sini. Kita cukup menggunakan underline saja. Kita klik di bagian underline-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba print layout untuk melihat layar penuhnya. Nah, seperti ini. Baik, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.